Bayangkan, sebuah stadion sepak bola yang kapasitasnya jauh lebih besar dari total populasi satu negara. Terdengar mustahil? Tapi inilah fakta gila yang sedang disorot oleh FIFA. Halo Sobat Garuda, selamat datang kembali di channel Raftel Sport. Pada tanggal 27 Maret 2026, Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi sejarah baru. Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di ajang bergengsi FIFA Series 2026 melawan wakil dari zona CONCACAF, Saint Kitts and Nevis. Laga ini bukan sekadar pertandingan uji coba biasa, teman-teman. Ini adalah panggung debut bagi nahoda baru skuad Garuda, John Herdman, dan ajang unjuk gigi skuad mewah Indonesia yang kini dihiasi nama-nama kelas wahid Eropa seperti Kevin Dix, Martin Paes, hingga Emil Audero. Seperti apa peta kekuatan lawan? Mampukah taktik baru John Herdman membawa Garuda terbang tinggi dan menembus partai final menantang raksasa Eropa, Bulgaria? Pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena kita akan bedah tuntas datanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita bahas taktik dan susunan pemain, kita harus paham dulu betapa pentingnya turnamen ini. FIFA Series 2026 adalah inisiatif resmi dari FIFA untuk mempertemukan tim-tim dari konfederasi yang berbeda. Indonesia mendapat kehormatan menjadi salah satu dari 8 negara tuan rumah di seluruh dunia. Di seri Jakarta ini, PSSI dan FIFA menggunakan format sistem gugur atau knockout. Ada 4 negara yang bertarung, Indonesia dari Asia, Bulgaria dari Eropa, Kepulauan Solomon dari Oseania, dan Saint Kitts and Nevis dari zona Karibia. Formatnya simpel tapi mematikan. Pemenang laga Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret akan langsung melaju ke partai final pada 30 Maret untuk menghadapi pemenang antara Bulgaria melawan Kepulauan Solomon. Bagi Indonesia yang saat ini bertengger di peringkat 122 dunia, ini adalah tambang emas untuk mendulang poin FIFA. Jika kita berhasil menyapu bersih kemenangan hingga juara, peringkat Garuda diprediksi bisa meroket hingga ke posisi 118 dunia, semakin menempel ketat rival abadi kita, Vietnam. Nah, sebelum kita masuk ke kekuatan lawan, ada satu fakta unik yang bahkan membuat FIFA sendiri geleng-geleng kepala. Beberapa hari lalu, akun resmi FIFA menyoroti kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka menulis, sebuah stadion yang cukup besar untuk menampung sebuah bangsa. Percaya atau tidak, total populasi negara Saint Kitts and Nevis itu hanya sekitar 46.000 jiwa. Sementara kapasitas kursi SUGBK mencapai 78.000 penonton. Artinya, kalau seluruh warga negara Saint Kitts and Nevis diterbangkan ke Jakarta dan duduk di GBK, stadion kebanggaan kita itu masih menyisakan lebih dari 30.000 kursi kosong. Bisa dibayangkan bagaimana tekanan psikologis yang akan dialami oleh para pemain berjuluk Sugar Buzz ini saat mendengar gemuruh puluhan ribu Ultras Garuda di Senayan nanti. Atmosfer GBK jelas akan menjadi pemain ke-12 bagi timnas kita. Tapi tunggu dulu. Meskipun kita menang secara populasi, dukungan, dan ranking FIFA, di mana mereka berada di peringkat 154 dunia, timnas Indonesia haram hukumnya meremehkan Saint Kitts and Nevis. Pengamat sepak bola nasional mengingatkan, dalam sepak bola, kejutan selalu bisa terjadi jika kita lengah. Pelatih mereka, Marcelo Serrano, tidak main-main. Ia memboyong 23 pemain terbaiknya jauh-jauh dari Karibia ke Jakarta. Menariknya, skuad mereka kental dengan aroma sepak bola Inggris. Saint Kitts banyak diperkuat pemain diaspora yang merumput di Liga-Liga Britania Raya. Sebut saja gelandang senior Romaine Sawyers, Therese Shade yang bermain di Burton Albion, hingga wonderkid dari Akademi Raksasa Inggris, Kyle Kelly yang bermain untuk Liverpool U21. Ujian fisik khas tim CONCACAF yang keras, cepat, dan mengandalkan duel udara akan menjadi tes krusial bagi lini pertahanan Garuda. Lalu, bagaimana dengan pasukan Garuda? Well, ini yang paling ditunggu-tunggu. Laga ini akan menjadi laga debut bagi pelatih kepala baru kita asal Inggris, John Herdman. Ya, sosok yang pernah membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia kini memegang kendali penuh atas taktik Garuda. Herdman telah memilih 24 nama final, dan jujur saja, kedalaman skuad kita saat ini benar-benar mengerikan. Mari kita bicara market value. Total nilai pasar timnas Indonesia saat ini menembus angka raksasa, yakni lebih dari 562 miliar rupiah.
Bandingkan dengan Saint Kitts and Nevis yang hanya di kisaran 6,9 miliar rupiah. Pemain termahal kita, Bang Jai alias Jai Itzes, kini memiliki nilai pasar fantastis mencapai 173,8 miliar rupiah. Jai akan memimpin lini belakang, berkolaborasi dengan tembok beton lainnya seperti Rizky Ridho, Elkan Bagot, hingga Kevin Dix. Dan yang bikin merinding adalah sektor penjaga gawang. John Hartman memanggil 4 kiper, dan 2 diantaranya adalah kiper kelas dunia, Martin Paes dan Emil Audero. Persaingan di bawah Mister Gawang benar-benar berada di level yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Di lini depan, kita punya wajah-wajah haus gol. Mulai dari mesin gol lokal Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, hingga striker diaspora haus gol, Ula Romeni dan Mauro Zijostra yang siap disupport oleh Kelvin Verdong dan Eliano Reijers dari lini kedua. Di atas kertas, formasi 3-4-3 diprediksi akan menjadi senjata andalan Hartman. Berbeda dengan era sebelumnya, Hartman dikenal menyukai transisi cepat dan high pressing garis tinggi. Menghadapi Saint Kitts yang diprediksi akan bermain bertahan atau low block, Indonesia butuh kreativitas di lini tengah dan eksekusi klinis di kotak penalti. Kita tidak boleh hanya memutar-mutar bola. Tusukan dari sayap, umpan silang akurat ke arah Ula Romeni, atau tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti harus dieksekusi dengan sempurna. Jika Garuda tampil fokus, menikmati permainan tanpa beban yang berlebih, dan tidak melakukan blunder konyol, kemenangan meyakinkan dengan selisih 2 gol atau lebih sangat realistis untuk diraih. Kemenangan ini akan menjadi tiket emas menuju hari Senin, 30 Maret, di mana kemungkinan besar sang raksasa Eropa Timur, Bulgaria, yang berperingkat 87 dunia dan diperkuat bintang Leeds United Ilya Gruev, sudah menunggu kita di partai final. Itu baru akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mentalitas Garuda. Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Erick Thohir, sudah memastikan bahwa fasilitas GBK, termasuk kualitas rumputnya, sudah dalam kondisi 100% siap. Kini, giliran kita sebagai supporter yang membuktikan bahwa Indonesia adalah tuan rumah terbaik di dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah racikan perdana John Hartman akan langsung nyetel dengan materi pemain mewah ini? Dan kira-kira, siapa yang akan mencetak gol pertama untuk Indonesia di gawang Saint Kitts and Nevis? Martin Paes atau Emil Audero yang pantas turun sebagai starter? Coba tulis prediksi skor dan pendapat tajam kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita ramaikan diskusinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terus dukung sepak bola tanah air, pantang menyerah, dan sampai jumpa di video analisa berikutnya. Salam olahraga, dan Garuda di dadaku.